Halo semuanya, hari ini kita mau ngebahas sebuah cerita yang keren banget. Datangnya dari SMP Muhammadiyah Wiradesa di Pekalongan. Ini bukan sekedar cerita tentang sekolah biasa loh, tapi tentang gimana sebuah prinsip yang sederhana bisa jadi fondasi buat institusi yang bukan cuma tangguh, tapi juga inovatif. Yuk kita mulai. Nah, yang bikin kutipan ini spesial, ini tuh bukan cuma kata-kata indah yang dipajang di dinding. Bukan, ini tuh DNA-nya sekolah ini. Prinsip teologi Al-Ma'un dari Kiai Ahmad Dahlan benar-benar jadi landasan mereka, bahwa pendidikan itu adalah alat buat membebaskan orang. Kalau kita ngerti ini, kita bakal ngerti semua keputusan yang mereka ambil. Oke, kita masuk bagian pertama, fondasi keyakinan. Yuk, kita mundur sedikit ke awal mulanya buat lihat gimana sih sebuah keyakinan itu bisa melahirkan sekolah yang luar biasa ini. Jadi, poin utamanya tuh ini. Waktu para tokoh Muhammadiyah di Wiradesa mikirin buat bikin sekolah, tujuan mereka itu jauh lebih besar dari sekedar nambahin gedung atau kelas. Mereka lihat ada kebutuhan buat nyiptain generasi baru. Generasi yang nggak cuma pinter otaknya, tapi juga kuat imannya dan bisa mikir sendiri. Ini benar-benar jawaban buat tantangan zaman waktu itu. Dan ini semua terjadi tanggal 7 Agustus 1965. Coba deh bayangin, itu kan periode yang, dinamis banget dalam sejarah Indonesia. Pendirian sekolah ini bukan proyek satu orang, tapi benar-benar hasil dari kesadaran bareng-bareng. Dorongan dari para pemimpin lokal yang percaya kalau mereka harus punya amalan nyata buat masyarakat. Keren banget kan? Sekarang kita masuk bagian kedua, ruang strategis visi digital. Nah, disinilah kita bakal lihat inti dari keunikan sekolah ini. Ini soal pertarungan antara keterbatasan fisik yang nyata banget sama sebuah visi ke depan yang kayaknya nggak ada batasnya. Coba deh, lihat angka ini. 950 meter persegi. Cuma segitu luas total lahan sekolah ini. Buat ukuran sekolah, ya jujur aja ini terbatas banget. Lokasinya emang strategis sih, di pusat keramaian Pekalongan. Tapi ya itu, keterbatasan lahan ini jadi tantangan sehari-hari buat mereka. Tapi kemudian lihat angka yang ini, 500 megabit. Ini kecepatan internet mereka. Kontras banget kan? Di satu sisi lahannya sempit, di sisi lain koneksi internetnya super kencang, bahkan mungkin ngalahin banyak sekolah lain. Dan ini nunjukin prioritas strategis mereka dengan sangat cerdas. Kalau nggak bisa lebar ke samping, ya mereka lompat ke depan secara digital. Dan kalau kita gali lebih dalam lagi, datanya makin bikin kita kagum. Coba deh, lupain dulu soal luas lahan dan internetnya. Lihat ini, kondisi ruang kelas 100% baik. Terus, rasio siswa banding guru cuma 17:1. Ini buktiin satu hal penting. Meskipun serba terbatas, mereka nggak pernah kompromi soal kualitas. Semua sumber daya yang ada diinvestasiin secara strategis biar hasilnya maksimal. Oke, lanjut ke bagian 3, juara berkarakter. Infrastruktur emang penting, tapi kan yang benar-benar bikin sekolah itu hidup ya orang-orangnya. Yuk kita lihat gimana cara mereka ngebentuk pikiran dan juga jiwa para siswanya. Nah, ini dia salah satu senjata utama mereka. Semua gurunya, 100%, itu kualifikasi akademiknya minimal S1. Dan yang lebih keren lagi, 60% dari mereka itu udah punya sertifikasi pendidik profesional. Ini tuh jaminan kualitas, yang mastiin kalau nilai-nilai Islam berkemajuan yang mereka bawa itu benar-benar nyampe di setiap pelajaran. Salah satu identitas yang paling nempel sama sekolah ini, ya tapak suci. Tapi buat mereka, ini bukan cuma soal menangin medali atau jago berantem ya. Tapak suci itu udah kayak laboratorium buat pendidikan karakter. Disinilah siswa belajar disiplin, berani, dan yang paling penting, nanemin keyakinan di dalam diri. Jadi, kehebatan mereka di sini tuh ya buah dari fokus mereka ke pembentukan karakter. Terus hasilnya gimana? Ya, kelihatan banget. Lihat aja daftar juara dari Kejurda 2024 ini. Ada nama-nama kayak Raffian Syah Alif, M. Syafiq Abi, dan teman-temannya yang lain. Ini bukan cuma deretan piala loh, ini tuh bukti nyata kalau metode pembinaan mereka itu berhasil. Dan pastinya ini jadi kebanggaan buat seluruh sekolah. Oke, kita sampai di bagian terakhir, warisan yang terus berkembang. Sekarang mari kita lihat gimana semua potongan puzzle ini, visi, karakter, dan komunitas, akhirnya nyatu buat bikin posisi mereka jadi unik banget di dunia pendidikan Pekalongan. Slide ini ngejelasin posisi mereka dengan sangat jelas. Di antara sekolah negeri yang fokusnya ke akademik umum dan madrasah yang kuat di agama, SMP Muhammadiyah Wiradesa ini berhasil banget bikin jalurnya sendiri. Mereka jadi sekolah yang punya keunggulan khas di digital dan seni bela diri. Mereka nggak nyoba jadi kayak yang lain, tapi justru ngebangun identitas yang kuat dan beda. Jadi apa nih pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Jelas banget. Pertama, misi yang kuat itu kompasnya. Kedua,
Visi yang berani, di sini contohnya visi digital, itu bisa ngalahin keterbatasan fisik. Ketiga, investasi ke karakter itu pasti bakal balik modal dalam bentuk prestasi. Dan yang keempat, identitas yang unik itu kunci buat bisa unggul, bukan cuma bertahan. Dan ini pertanyaan penutup buat kita renungin bareng-bareng. Kisah SMP Muhammadiyah Wiradesa ini nunjukin kalau tradisi dan modernitas itu nggak harus berantem. Justru, keduanya bisa kerja bareng buat nyiptain sesuatu yang baru dan kuat. Keren kan? Makasih banyak ya udah nyimak.